Baik, kita lanjutkan pembukaan ke berapa ini? 4 ya? Bukan terus. Makanya ada seorang syekh ulama besar, ahli tasawuf, ahli segala-galanya sebetulnya. Namanya Syekhul Akbar Ibn Arabi, itu punya satu kitab namanya Al-Futuhat. Itu buka terus selama beliau berada di Mekah. Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu ilmu yang penulisannya tidak menggunakan akal pikir, tapi curahan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kayak kita, kalau kita mau apa-apa mikirnya doang ya. Beliau curah, dia nulis seperti tidak punya kesadaran jasmani lahiriah. Ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saat ini kita sudah berada di satu bulan yang punya momentum besar. Allah sudah menciptakan momentum banyak buat kita. Ada yang sifatnya paling pendek, itu menitan, jeman, kemudian harian, mingguan, pekanan, bulanan, sampai tahunan. Saat ini kita ada dalam satu momentum yang namanya Idul Adha atau Lebaran Haji ya, momentumnya. Hingga bulannya disebut sebagai bulan Dzulhijjah. Dinamakan Dzulhijjah karena di bulan ini punya satu ibadah khusus yang namanya ibadah haji. Dia yang punya, bulan lain nggak punya. Nah, ibadah haji ini juga memang ibadah yang kalau kita bilang unik ya, semua ibadah unik sebetulnya. Ada khasnya, semua ibadah juga ada khas-khasnya. Yang menariknya ibadah haji itu rukun Islam. Ya, rukun ya. Namanya rukun itu sesuatu yang kalau tidak ada, maka sesuatu yang lain menjadi tidak ada juga. Rukun. Jadi kayak tiang. Ini kalau nggak ada tiangnya nih, walaupun ini punya tembok ya, ini namanya tiang juga, iman. Iman itu yang membuat kokoh bangunan. Kalau imannya nggak ada, ya runtuh. Satu rukun nggak ada, runtuh. Kayak kita sholat, rukunnya misalnya 14, ada yang nyebutnya 17, nanti dibagi-bagi. Satu aja kurang, udah. Yang sisanya itu yang banyak nggak ada gunanya, karena dianggap tidak sah, batal. Tapi rukun Islam yang kelima ini enggak semua diwajibin. Ya, walaupun teksnya ya semua jelas, rukun jelas, ya. Ada firman Allah yang bunyinya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sebenarnya bait pertama yang dibangun untuk manusia menyembah Tuhannya dalam satu wadah gitu ya. Itu tempatnya lalladzi bi Bakkata, adalah tempat yang ada di Bakkah, ai bi Makkah. Jadi nanti ada kalau orang belajar ilmu namanya ada penggantian huruf. Jadi ibdal, huruf mim diganti dengan ba. Jadi Bakkah maknanya Makkah. Ya ada sejarahnya juga, kalau jadi panjang lagi nanti ya, sebut Bakkah itu. Dan Bakkah itu mubarakah, diberkahi Allah. Wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk buat seluruh alam. Kalau kata alam itu berarti mencakup alam, kalau jenis-jenis makhluk ya alam manusia, ya, alam jin, alam malaikat, alam semua alam. Kalau kita mau sebut alam mulki, ya alam malakut, alam jabarut. Kalau kita mendengar doang, ngalaminnya maka agak gitu ya.
Kita mah cuma ngalamin rata-rata alam mulki, walaupun kita juga ngalamin alam malakut. Ya cuman alam malakut kita alamin bukan sebagai sebuah ilmu. Pengalaman biasa waktu kita tidur, kita mimpi, itu ada di alam malakut. Jadi sebagai petunjuk buat seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalam itu ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah, ayat Allah, bayyinatun yang jelas. Di antara ayat Allah yang bayyinat disebutkan maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Makanya nanti kalau juga dalam orang perjalanan spiritual nanti ada maqam sebutnya maqam Ibrahim. Jadi tingkatan ya, tingkatan orang sampai ke titik itu. Di mana Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak monoteisme, disebut kalau orang barat sebutnya begitu. Jadi ahli tauhidnya, puncaknya itu ada di diri Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa orang yang masuk ke situ tuh, kebangunan yang sudah Allah buat itu, amina, keadaan dia pasti merasa aman. Yang ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka kita semua menyembah yang punya rumah, bukan rumahnya. Walaupun lahiriahnya yang kita sembah adalah rumahnya, lahiriahnya nih. Ya dari sini sih nggak kelihatan emang. Kalau kita sono, terus kita melihat orang sholat atau nggak usah sholat, sekarang di TV ada, di YouTube ada ya. Orang lagi sholat di Masjidil Haram, ya jelas lahiriahnya yang disembah adalah Ka'bah. Tapi bukan itu. Yang kita sembah bukan Ka'bahnya, tapi yang punya Ka'bah, Rabb hadzal bait. Yang Rabb hadzal bait itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang dia itu yang telah memberi makan mereka nih, kita semua dari dulu, dari leluhur kita Nabi Adam dan Siti Hawa sampai kita sekarang, ya anak kita yang udah punya anak, cucu kita yang udah punya cucu, cicit kita aja yang udah punya cicit. Udah punya cicit bang? Udah cicit jadi uyut dong ya. Itu at'am, apa namanya, at'amahum min ju', yang memberi makan kita sehingga kita selamat minju dari rasa lapar. Allah yang ngasih. Tapi lahiriahnya yang ngasih makan kita dulu atau kecil bapak emak kita. Udah gede kita bisa nyari duit. Duitnya kita dapat dari orang-orang yang kita punya jasa kepada dia. Termasuk kemarin itu tukang kantau gitu kan, jasa tuh. Nah itu bukain dahkian gitu ya. Itu bagian dari memberi makan lahiriahnya. Tapi hakikatnya yang ngasih makan Allah. Kita mah cuma sabab doang nih, kita nyari duit, terus nih kita kasih bini kita dia olah jadi makanan. Kita makan, bini kita makan, anak kita makan. Kadang kita punya kawan datang ke rumah, kita kasih makan, tamu kita kasih makan. Waktu itu semua yang ngasih makan sebetulnya Allah, sehingga kita selamat minju dari rasa lapar. Cuma jangan begini, jangan sabab ditinggalin, nanti ninggalin sabab lagi. Kalau Allah emang sayang sama gue mah pasti gue dikasih makan dong. Jadi bayanginnya begitu, bayangin ya Allah, doa gitu, doa ya Allah makan, ya Allah makan, ya Allah makan, ya Allah makan. Walaupun suatu saat, sewaktu-waktu itu bisa terjadi, tapi sewaktu-waktu ini disebut keajaiban. Nanti ada saatnya ada keajaiban Allah tunjukin. Gua nggak kemana-mana, gua ada di mana-mana. Lu kemana aja gua ada, nggak usah takut. Tapi ada saatnya itu tuh yang model begitu, jangan minta tiap hari kita nggak ada yang mau kerja, ya repot juga itu. Jadi nanti ada sewaktu-waktu terpaksa. Nah itu keajaiban biasanya muncul dulu.
Ya, muncul. Sama juga alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah lah yang punya rumah itu yang memberikan rasa aman, mengamankan kita semua sehingga kita selamat dari min khauf, rasa takut. Nah, sekarang ini kita kalau menurut rasa takut dulu bawaannya. Buat takut ada corona lagi gitu. Tapi yang nantang ya jangan. Ada ya teman saya, temannya teman saya nantang, gue mau percaya sama corona, nggak ada, gue sih nggak takut, kuat mau gitu. Teman saya ngerti ilmu batin, ya apa namanya ya, jadi pengobatan lah. Dia cuma membayangkan jumlah virus yang ada di Wisma Atlet, dia tarik secara gaib, dimasukkan ke dalam mulutnya teman saya. Ini dia rasain ini luar biasa, sampai meronta-ronta semuanya. Ngapain juga ngapain? Itu corona tuh kayak gitu. Gimana jadinya gitu? Saya diambil lagi tarik lagi. Karena itu makhluk Allah. Kalau pun makhluk batin, jadi makhluk di antara makhluknya Allah. Cuman kita nggak lihat, saking kecilnya itu ya virus saking kecilnya. Tapi buat orang-orang yang menjalani riyadhahnya, atau kalau orang Jawa nyebut tirakatnya dijalani, ya bisa. Barang kalau orang modern itu dipakai medianya, alatnya, kan ada kaca tuh yang paling gitu ya, masukin. Lah itu yang kecil-kecil kelihatan gede itu. Cuma kalau kacanya dipindahin ya nggak kelihatan, nggak ada apa-apa sih. Pas digituin langsung gede. Misalnya mikroskop atau sekarang banyak yang alat yang lebih canggih. Itu dibuat modern. Yang tanpa perjalanan modern ada riyadhahnya. Orang-orang yang melakukan riyadhah dengan perjuangan yang berat juga bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan oleh kasat. Nah, kita yang bergantungnya begitu kuat kepada Allah itu diingetin dengan ayat ini, wa amanahu min khauf. Tapi sababnya nggak boleh kita tinggal. Bangun nggak takut, sababnya ditinggalin semua, ya rusak itu jadinya. Ada macan, udah tahu macan udah 13 minggu orang makan macan tuh, lepas dari kandang. Gue mau takut sama macan, gue mau takutnya sama Allah doang, mati diterima macan dia. Karena sunatullah, macan yang kelaparan dia nggak peduli mau binatang kayak mau orang dimakan sama dia. Itu sunatullah, hukum Allah. Nah, bisa kita menghindar juga. Jadi nggak lantas, gue sih takutnya cuma sama Allah, macan nggak takut. Ya bisa aja kita mati. Tapi nanti ada orang yang secara energi kekuatannya sudah dilatih melampaui kekuatan macan. Nah kalau macan matanya melotot, yang biasanya monyet lagi naik di punan itu kalau dilihatin langsung jatuh, tapi kencengnya tuh energi mata macan atau auman macan itu begitu kuat sehingga menggetarkan semua makhluk yang mendengarnya. Makhluk pada takut tuh di hutan kalau dengar suara macan. Apalagi kita. Tapi kita melakukan riyadhah, kekuatan kita melampaui kekuatan macan, ya baru nggak ada riyadhah. Tapi nanti lagi-lagi ada saatnya di mana kita sudah pasrah dan Allah jinakkan macan. Nanti ada itu modelnya, tapi jangan tiap hari maunya begitu mulu. Contoh ini dalam ibadah haji ya. Ada rata-rata ibadah haji itu ibadah perjalanan Nabi dan terutama Nabi Ibrahim. Jadi sebuah perjalanan hidup, peristiwa, kejadian, kemudian oleh generasi berikutnya diperintahkan untuk jadi manasik, jadi ibadah itu. Satu diantaranya sa'i. Sa'i rukun apa wajib? Termasuk rukun haji apa wajib haji? Rukun ya. Kalau rukun itu artinya kalau tinggalan nggak bisa diganti. Kalau mau tahun depan ikut lagi haji, nggak sah. Jadi kalau wajib itu kalau ketinggalan masih bisa diganti dengan cara ditebus dengan apa itu dam misalnya.
Jadi ada gantinya. Kalau rukun nggak ada. Nah, sa'i itu kan sebuah peristiwa kenyataan hidup yang pahit sekali. Nabi Ibrahim sekian lama nggak punya anak, kawin sama Sayyidah Sarah. Nggak punya anak tuh bertahun-tahun, puluhan tahun nggak punya anak. Jadi kalau bocor sekarang ada yang lama nggak punya anak, orang dulu juga udah ada gitu, sekelas istri Nabi. Tapi kalau zaman Nabi ya sabar, doa tiap hari. Nggak kayak orang pondok ketum, lu doa dong, udah doa mulu. Bosen gua doa, sampai doain bini gua rebutin-buting gitu. Kita makan ngambek mulu kerjaannya. Doa baru sekali dua kali udah ngambek. Nih punya masalah ngadep ke orang alim, kayak solusi udah baca ini aja. Kapan kayak ya kapan aja sih bisa. Kalau masa kapan aja nggak jelas banget kiai nanya lagi. Udah setiap habis bayar dah di sholat. Setiap habis sholat kayak iya. Jadi 5 kali sehari iya 5 kali. Terus sekali baca berapa? Jangan banyak-banyak, 1000 banyak amat gitu. Nah, itu kalau nanya dulu gitu. Kalau dikasih amalin aja udah pakai ditanya, kecuali yang mau dijelasin. Bani Israel kerjaannya begini tuh, kalau dikasih perintah nanya mulu nanya. Akhirnya susah sendiri. Potong sapi, karena wadon. Terus yang wadonnya warnanya apa? Yang rada-rada kuning apa bagaimana? Ada kuning aduh pusing nyarinya nggak ada. Nah itu Bani Israel itu. Di umat Nabi Muhammad juga banyak yang kayak Bani Israel. Kalau disuruh nanya mulu kerjanya kagak. Jadi Nabi Ibrahim berdoa juga belum dikabul. Sampai pada akhirnya ada perintah Nabi Ibrahim untuk mengambil seorang wanita sebagai istri kedua. Laki-laki itu berbuat nih kalau diceritain ini. Nabi, makanya kalau ini orang lebih nyutik, kalau lagi buat pancingan katanya. Itu Sayyidah Hajar. Nah setelah datang Sayyidah Hajar, maka Siti Sarah hamil, Siti Hajar juga hamil. Nah Siti Sarah melahirkan putra namanya Ishak, Siti Hajar melahirkan putra namanya Ismail. Dari garis Ishak turun-temurun nanti ketemunya Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail turun-temurun ketemunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dua nabi sudah ada. Jadi kalau cara syariat kita syariat Nasrani tapi yang asli ini sudah ada. Nah, kamu jadi berantem mulu apa ya? Banyak mania, banyak orang ketiganya. Sampai udah dua-duanya hamil akhirnya punya anak, tapi ada perintah dari Allah, Ibrahim ente mesti ke lembah. Tempatnya itu dekat Ka'bah itu, ente mesti itu. Tinggalin anak istrimu di situ, kau harus berangkat ke suatu tempat. Secara manusiawi berat Nabi Ibrahim, sama kayak kita juga berat. Tapi karena itu perintah Allah ya udah. Ditinggalin di dar'in inda baitikal muharram, di situ ditinggalin. Jadi Siti Hajar punya bayi merah, ditinggal lakinya. Kalau orang pondok itu kira-kira tahan orang itu. Bayi masih merah nih, padahal ditinggal di lembah. Kagak dikasih bekal makanan, nggak ada. Jangankan makanan, air aja kagak air. Apalagi ATM mah. Jadi nyari cewek kalau lapar. Tadi ini buat tinggal. Nabi Ibrahim waktu meninggal istri dan anaknya kata Allah, jangan lu tengok, jangan pakai begini, nanti bawaannya iba nggak tega. Udah jangan aja lu tong. Nabi Ibrahim pasrah karena perintah Allah. Dihajar juga walaupun berat pasrah. Akhirnya nyari air bolak-balik 7 kali. Sofa dan berangkat dari sofa ke Marwah. Kayaknya di sana ada air kali ya. Pas nyampe, nggak ada. Nah di sana kali di sofa. Balik ke sofa, diputer-puter kagak ada lagi. Marwah kali. Jadi itu bolak-balik sampai 7 kali nggak ketemu. Sampai akhirnya manusiawi orang di sana mau panas banget ya, kecapean sih dia aja baru beranakin anak, bolak-balik nyari air nggak dapet.
menyerah. Bukan nyerah sebetulnya, bukan nyerah. Kalau Siti Hajar mah nggak nyerah deh, Bang. Cuman kehabisan tenaga, jadi gabruk gitu kira-kira. Pasrah, ya Allah, udah nggak bisa lari soal di sini lagi nyari air. Nah saat udah nggak bisa apa-apa itu keajaiban terjadi. Kenapa? Ya lah, kaki bayi berapa kuatnya sih? Kaki bayi jejak batu itu kan batu itu di situ batu semua, jejak batu yang melontar-lontar namanya bayi kan aus begitu ya kakinya tuh. Itu hentakan kakinya itu membuat batu terbelah, berlubang dan memancarkan air. Zam-zam air gitu ungkapannya. Maka namanya air zam-zam. Ini kan nggak masuk di akal kita. Bayi yang masih merah, hentakan kakinya Allah izinkan tuh memancarkan air, dan air itu sampai sekarang nggak berhenti tanpa mesin. Ya kalau nyalurinnya pakai mesin. Itu keajaiban yang Allah berikan. Yang begini jangan diharapin tiap hari. Kalau ngarepin di Pondok Betung ada air zam-zam, ya jangan. Ya boleh sih ngarep aja. Cuma lu ngapa ngarep itu sih? Itu namanya keajaiban. Siti Hajar begitu. Sampai akhirnya anaknya selamat, dianya selamat, diabadikan itu airnya, dan alhamdulillah orang Indonesia pun bisa minum air zam-zam. Ya syukur-syukur minumnya bisa ke sono. Yang belum ke sono juga asal saudara kita pulang haji, pulang umroh, ya lumayan segelas kecil mah itu ya. Jauh bawahnya. Tapi lebih hebat lagi zaman sekarang kita bisa dapat di toko-toko, di Tanah Abang ada, di cabang-cabang ada sekarang alhamdulillah. Iya nggak kesana kita bisa minum air zam-zam. Itu pelajaran buat kita. Siti Hajar berangkat dari Sofa menuju Marwah. Ini kalau dicari-cari maknanya nih, ini Pak, dikorek-korek namanya, dikorek-korek. Dan dinamain Sofa, ya Allah punya rencana. Tapi kalau kita cari kata Sofa itu artinya bening. Bening, jernih, murni. Sehingga kalau gitu, sa'i sendiri, as-sa'yu itu maknanya upaya. Upaya yang keras, yang kuat. Nah kata as-sa'yu itu kalau dicari artinya sesama bahasa Arab itu maknanya ikhtaro, ikhtiar. Ya, udah jadi bahasa Indonesia nih. Ikhtaro, yakhtaru, ikhtiar. Nah itu ikhtiar dulu mau kemana? Maksudnya mau nyari duit. Ngomongnya apa? Gua mau ikhtiar. Walaupun bahasanya kadang salah ikhtiar. Gua mau ikhtiar. Ya ke pasar lah atau ke tempat-tempat yang di situ mungkin ada duit. Itu ikhtiar. Dan menariknya kata ikhtiar dipakai untuk usaha itu asal katanya khairun. Kalau ya khairun yang artinya baik. Ini kan enaknya bahasa gitu tuh. Khair artinya baik, dan ikhtiar diambil dari kata khair. Orang yang mencari nafkah, berusaha untuk anak dan istri, itu ikhtiar diambil di kata khair. Artinya yang kita cari itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Kalau yang buruk gak usah dicari, datang dewek ya. Ikhtiar. Jadi Nabi Siti Hajar itu berikhtiar luar biasa dengan kebeningan hati. Yang dituju itu Bukit Marwah. Marwah kalau dicari artinya itu bara api artinya. Jadi batu saking panasnya menyala. Ini jadi simbol hatinya bening, pikirannya bening, tekadnya kuat, semangat. Itu namanya Marwah. Jadi bening, semangat, bening, semangat, bening, semangat. Tapi apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Kalau udah plak jatuh, turun baru anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa air zam-zam. Air zam-zam bisa kita kias nanti. Nanti kita akan mendapatkan zam-zam dalam kehidupan kita. Yang penting kita punya bini, ya kewajiban kita nafkahin. Walaupun tadi tuh at'amahu minju Allah. Kita mah sababnya aja. Sababnya kita jalanin, dan kita sabab cabang. Sabab yang utamanya Allah. Allah itu al-musabbibul awal, penyebab utama Allah. Adapun kita cabang.
Sebab bapak ibu kita berpadu jadi kita. Sebab kita dan istri kita berpadu jadi anak-anak kita. Itu sebabnya. Tapi kalau Allah mau ciptain nih manusia sekali jadi 18 miliar. Sekarang bisa nggak? Bisa. Ya bisa. Tapi nyatanya Allah ciptain satu dulu. Satu diciptain lagi, satu lagi jadi dua, sepasang. Udah sepasang, baru kemudian dia kawin, baru Allah ciptakan wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Laki-laki yang banyak dan perempuan. Nah, sampai sekarang itu udah berapa miliar manusia. Nah, itu luar biasa. Jadi ibadah haji ini walaupun ibadah yang unik gitu ya, itu berangkat banyak sejarahnya. Nah, kalau kita ke sana mah sebetulnya tanya ada orang yang haji, lu pada ngapain sih? Kalau kita tanya nih, ya sholat sama. Sholat ya di sini juga sholat. Kalau ada puasanya ya di sini juga puasa. Kita berpakaian ihram, kemudian kita tawaf muterin Ka'bah. Atau muterin Ka'bah. Habis itu sa'i seperti tadi. Setelah sa'i tahallul. Nanti ada puncaknya wukuf di padang Arafah. Dan itu pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa di situ. Sehingga dibikinkan monumen itu, ada ya jabal, makanya bentuknya begitu, Jabal Rahmah, ada tubuhnya itu. Itu simbol kemanusiaan kita, pangkalnya dari itu. Dan disebut Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah Arafah. Ya kalau kita banyak berdiam, wukuf tuh kayak kita ngaji itu ada namanya wakaf. Ya kalau ngaji jangan ngelonong baik, ada kapan berhentinya namanya wakaf. Lalu jalan wasol, jangan nggak jelas tuh. Kalau mau diwakaf bagaimana bacanya bunyinya, kalau mau wasol bagaimana bunyinya, itu beda-beda. Ayo kita baca Fatihah, boleh mau kita kuat kita wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita wasol 3 ayat atau 4 ayat misalnya. Bacanya begitu. Kalau wakafin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu wakaf, enggak berhenti satu-satu. Jangan kagak jelas, wasol kagak, wakaf kagak. Dibilang wasol, ya kayak wakaf itu ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Enggak jelas itu namanya. Ah itu enggak boleh, enggak jelas-jelas begitu. Nah, wukuf itu artinya diam. Diamnya enggak lama sebetulnya dibanding yang lain-lain, dia sebentar doang. Tapi diamnya itu justru dianggap puncaknya haji ada di situ. Diwukuf di padang Arafah. Jadi Arafah itu artinya kenal. Di situ kita merenung perjalanan hidup kita sampai kita kenal diri kita mulai dari kecil. Kita urut tuh sekarang umur segini ke belakang. Sekarang udah punya istri, udah punya anak sebelumnya, nggak punya istri, nggak punya anak sebelumnya, jadi anak kecil sebelumnya, jadi bayi sebelumnya, jadi janin sebelumnya janin gue jadi apa kira-kira ya? Ada di tempe, ada di toge, ada di lele, semua itu. Kalau kita mikir, ini yang jadiin siapa ya? Gitu. Kita urut ke belakang sampai ketemu Nabi Adam, sampai terus Nabi Adam dipecah dari apa? Dari tanah, air, api, terus biar hidup Allah tiupkan ruh, terus mentok di Allah. Kalau gitu sebenarnya nggak ada apa-apa, yang ada cuma Allah. Dulu kita. Nah makanya akhirnya orang-orang yang sudah dalam pengenalannya buatlah satu ungkapan kata yang sangat indah menurut saya. Man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Orang yang udah tahu dirinya pasti dia tahu Tuhan. Karena mundur ke belakang tuh mentoknya di Allah. Kalau nggak ada Allah ya nggak ada saya. Jangan dibalikkan, nggak ada saya nggak ada Allah. Kalau nggak ada Allah nggak ada saya. Jadi kalau saya ini pulang dari haji, terus saya mau nyombongin apa kira-kira?
Saya punya harta banyak, punya nyombongin apa? Puncaknya orang paling kaya selain Nabi Sulaiman yang Allah izinkan itu. Ada umat Nabi Musa namanya Korun. Korun ini tadinya pemuda kere, kagak bisa bisnis. Tapi ngadep ke Nabi Musa, minta didoain. Musa, engkau kan Nabi, kekasih Allah. Segala permintaanmu selalu dikabulkan. Coba doain saya, biar saya bisa jadi orang kaya. Doain namanya Musa. Yang Nabi Musa yang doa dikabul. Ditambahin dia modalin juga Nabi Musa. Berlipat jadi orang. Modalin namanya Musa. Itu bocah enak banget ya. Dia proses tuh. Ada modal yang dibagi, udah didoain pelan-pelan, nambah sampai digambarkan pintu gudang-gudang hartanya itu nggak bisa dibawa dewek. Udah dibawa oleh tukang panggul kelas kakak. Tukang panggul kelas kakak bukan kelas cipulir. Tukang panggul. Kuncinya doain mah kunci kan nggak kebayang. Kunci mesti dipanggul oleh sekian jumlah orang yang hebat-hebat tenaganya. Saking banyaknya. Itu puncaknya orang kaya. Tapi apa yang terjadi ketika ada orang susah lainnya minta sama dia? Dulu dia minta sama, mintanya sama Nabi lagi. Asal ada orang minta, wahai Korun, saya perlu ini belum makan anak istri saya. Lah, kok urusannya sama saya? Jawabannya itu kalau enak banget. Ada orang lagi, Korun, Anda pengen usaha nih. Ya, pengetahuan sih ada, cuma modalnya nggak ada. Terus ya bantuin. Nah, apa urusannya minta bantuan sama Ane? Ya cari modal sendiri. Ada lagi datang jawabannya semuanya menyakitkan. Sampai kalau dalam bahasa Quran itu cuma disimbolkan begini. Dia ngomong, innama utituhu ala ilmin indi. Nih, gua bisa kayak gini tuh karena ilmu gua. Karena gua pinter, nah kayak lu. Nyombong. Gua mah yang pinter datang, gua mah emang lo. Padahal mah itu dia didoain sama Musa. Lupa dia. Karena udah lupa begitu, akhirnya ya Allah murka. Allah yang ngasih tadi. At'amahu min ju' Allah yang ngasih. Akhirnya apa kata Allah? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami benamkan Musa dan seluruh perbendaharaan hartanya. Bumi dibelah, Nabi Korunnya masuk ke dalam bumi, seluruh hartanya masuk ke dalam bumi. Habis itu bumi Allah rapetin kembali, blok, nggak ada sisa di atas. Makanya kalau orang menunggu apa kayak ketemu anting-anting, ketemu kalung, harta, kita ada harta korun itu harta yang ketelan bumi, itu puncaknya orang kaya. Makanya orang pulang haji merenung tuh di padang Arafah pasti nangis. Yang tadinya malas sedekah, di padang ini sedekah. Apa nih banyak-banyak kalau dimakan dewek mah. Banyak buat ini gue bingung habisnya. Nggak kita bawa sih ya. Emang ada orang mati buat duit, orang Cina doang mati bawa emas. Kalau kita mah nggak ada, apalagi lagi musim mati. Tadi lagi juga tetangga saya juga meninggal dunia. Padahal tadi malam saya datang masih hidup. Pas saya pulang dia meninggal. Karena udah ditinggal. Ya, tetangga banget itu. Ya Allah, kata kita ini semua belum lama kemarin malamnya saya harus datang ke Cengkareng, saudara saya, anaknya Guru Usnain, ponakannya Ki Amin, yang kebetulan tinggalnya di Cengkareng, juga meninggal. Kita takziah sana, bareng-bareng kumpul sama keluarga. Ya makin dekat aja itu, makin dekat. Terus kalau ngeliat begini, kalau kita lagi datangnya nih, sebelah kita datang orang meninggal kaya, sebelah orang miskin. Kontras banget. Pas kita lihat sama ya. Yang miskin ya 3 lembar, kain putihnya 3 lapis biasanya gitu. Yang kaya juga sama. Paling kaya mah dimodelin gitu, dibordir. Napasnya sama, minyak wanginya sama, kapur barusnya sama, digali kuburannya sama. Walaupun ada sih di Kerawang, di kuburan cakep ya. Harganya emang ada 2M.
Kita lihatnya begitu dan sama aja. Terus ya harta yang ada ini warisan jatuhnya. Warisan kalau anak-anaknya pada beres, manfaat. Ingat sebagian warisannya walaupun nggak boleh semua tapi ya sebagian warisannya diwakafin. Ngalir itu buat bapak mandi. Buat yang meninggal. Kalau anaknya daglong semua, buah-buahnya belum 7 hari dia udah berantem pada main bacokan. Akhirnya 7 hari babanya, malam pertama anak tertua. Rupanya adanya rokahan, nyambung terus. Kadang nggak ada ilmu. Pokoknya hidup itu cuma harta. Kita nggak kenal diri kita. Kalau kenal, iya kita harta perlu cuma buat penopang. Kita dunia perlu, tapi balawun ilal akhirah. Bukan tujuannya, bukan. Balang saja balang. Kalau balang itu jembatan itu penyeberangan. Kita mau kemari nih, cuman emang mesti lewat sini. Sebenarnya kita mau ke akhirat, cuman mesti lewat dunia. Emang apa sih nggak langsung ke akhirat aja, pakai lewat dunia musing-musingin? Ya terserah Allah, Allah maunya begitu. Kita mah suruh ngikutin doang. Ini di dunia balawun ilal akhirah. Ambil bekal secukupnya. Kalau kebetulan Allah kasih kita termasuknya banyak, ya cuma rumusnya. Kalau dikasih banyak, sisihin sebagian. Kalau yang kurang, itu kudu sabar. Kan pasti ya. Yang dikasih banyak syukur, caranya bagi kepada yang lain. Yang dikasih dikit sabar, jangan ngiri sama yang banyak. Juga kita kadang-kadang kalau dikasih banyak ya orang syukur, petantang petenteng sama yang susah. Iya nih gua, gua kenyang banget ini, makan sate. Ngomongnya enak banget, yang diajak ngomong gua lagi kelaparan. Apa enggak dendam orang? Terus dia ngomong lagi sama yang satu. Ini bocah udah 13 hari kagak dapet duit, bininya udah ngambek mulu, anaknya badannya nggak ada. Hatinya sedih, ya kesel, bagaimana ya? Cerita ngomongin duit miliaran mulu. Gue kenapa enggak? Bagi kagak gitu. Ngomongin duit miliar, waduh gua habis transfer duit 2 miliar itu gua urusan dagang di sono. Lagi nunggu transferan lagi 5 miliar ini. Cerita begitu. Sama orang yang udah 13 hari orang punya duit. Kesel nggak orang? Kalau bisa mah kalau punya pamer. Ya korun tuh kerjaan begitu tuh, pamer dulu. Wakor jangan lakukan fizi nanti kalau yang orang begitu kayak korun. Giliran kagak punya, ya kagak sabar. Tiap hari yang diomongin orang kaya mulu. Dia tuh kayak yang mulai mana itu? Dia urusan dia mau dari bapaknya kan, mau dari kongnya kan. Misalnya katakanlah Bapak Haji Maleh, Bapak Haji Saang ya, Bapak Haji apa lagi nih? Iya. Daripada gede-gede tuh warisannya misalnya. Kita lagi ngomong enggak, cuma apa tuh jadi anaknya itu? Karena banyak. Tiap hari. Tapi itu mau orang gaya. Gaya mah orang yang usaha sendiri, padahal dia agak bisa apa-apa. Tuh jadi orang susah kita yang dipermasalahin orang kaya. Aturan mah ya kalau dikasih kaya ya kita kasih orang susah. Kalau kita lagi susah, ya jangan ngiri sama orang kaya. Dan ntar juga kita harapin sadar yang kaya sadar, yang miskin sadar. Kalau sama-sama sadar, dua-duanya bareng nanti. Nah lu masuk surga juga, gua kira kagak lo. Makanya lu itu susah banget ya kan, gue juga bang bisa masuk sini ya, gue bukan lewat harta. Kalau lu mah iya bang, lu mah dikasih Allah harta ya, lu mah tiap hari bisa sedekah, lu mah tiap hari bisa bantu orang susah ya, mau dikasih harta ya kewajiban lu itu. Lalu kok bisa masuk surga bang? Gue mah sabar bang, dikatain mulu. Apa dikatain? Cuma sabar dong kan. Walaupun katanya mama ya kan, gue mah pengennya bukan yang sabar, masuk surganya yang syukur. Katanya kan dikasih mah sama juga nggak bersyukur. Mudah-mudahan kita yang saat ini walaupun bulan haji ya wukufnya belum bisa disono, ya di rumah mah kita wukuf dah pelan-pelan ya. Di kemarin kita udah kerjain apa ya, hari ini jadi begini kan begitu tuh. Di kemarin nih pasti kita terima sekarang. Itu namanya ta'amul. Yang udah lewat
kita ingat-ingat, kita kenang-kenang, mau baik kek, mau buruk kek, namanya ta'amul. Cuma bisa dikenang doang, memang nggak bisa dirubah. Waktunya sama sekarang. Ada waktu yang di depan belum terjadi. Ini yang mesti kita pikirin. Kemarin gua begono hasilnya kayak gini. Semoga begini lagi. Ya pikirin. Bagaimana supaya nggak begini? Pikirin. Susun siasat. Kalau dia salah-salah, kemarin gua main dulu. Kemarin gua asal punya duit dia dikit, gua ngidul. Nah, kayaknya bikin udah mulai besok gua kalau punya duit dia dikit kagak mau ngidul, gua mau cari panti aja. Dari orang susah gua mau cari yatim. Gua mau usapin palanya, gua mau tekan kantongnya. Udah, nantong, gua baru nggak ada gua gitu. Jadi, iya bang, ya benar. Maksudnya apa kalau yang mama ayah bukan itu mas? Kalau hanya masalah udah bisa itu dia mau. Ya kita bisa begitu. Ke depan itu namanya tafakur, kita pikir. Nanti yang ke depan itu kita pikirin sekarang, jadi sekarang. Boleh kita mikir, kita ta'amulin lagi. Alhamdulillah untuk waktu itu gua begitu. Coba kalau gua orang begitu, ya pasti gua orang bisa begini sekarang. Sampai pada akhirnya nanti habis tuh masa kita, nah terakhir apapun terakhir nyampe di alam barzakh. Kayak saudara kita yang depan mati ini namanya alam barzakh. Iya di sini ya, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik di dunia ya dapatnya baik-baik, yang buruk di dunia dapatnya buruk. Belum ke akhirat tuh udah ketahuan tuh sebagiannya. Alhamdulillah kita nanti termasuk yang baik-baik. Kalau ada yang buruk ya kita bagus semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا زدنا علوما نافعا ربنا زدنا هدى وارزقنا فهما ربنا زدنا علوما تقربنا بها إليك ربنا زدنا علوما تقربنا بها إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.